Oke, kali ini kita akan melanjutkan kelas sistem pendukung keputusan di materi kuliah ketiga dan keempat. Ya. Pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama karakteristik SPK, kemudian komponennya apa saja, kategorinya apa saja, pembagian dari SPK itu, dan kapabilitas SPK. SPK itu bisa dipakai untuk apa saja. Nah, jadi ketika kita membahas tentang SPK ya, akan ada 14 hal atau 14 komponen yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, masalah apakah datanya itu semi terstruktur atau terstruktur atau tidak terstruktur gitu. Kemudian bagaimana caranya memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level ya. Ada manajer di atas ya, ada manajer tingkat bawah, project manager dan lain-lain. Kemudian bagaimana memberi dukungan bagi individu atau kelompok ya. Misalkan ada kelompok project-project tertentu, bagaimana kita bisa memberi saran kepada mereka. Yang keempat, keputusan saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan ya. Bisa jadi ketika sistem SPK kita memberikan suatu saran ya, bisa jadi keputusan itu dilakukan secara berurut, misalnya A, kemudian B, C, D, seterusnya. Atau bisa jadi keputusannya itu saling mempengaruhi, sehingga misalkan kita tidak bisa melakukan B tanpa melakukan C dan D terlebih dahulu, kayak gitu ya. Atau bahkan semuanya bisa dilakukan secara bersamaan karena tidak saling berpengaruh. Yang lima, kemudian bagaimana cara memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. Dan karena memberikan dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. 7, nah ini yang penting nih, bersifat adaptif dan fleksibel. 8 juga mudah digunakan. 9 efektif, dapat dikendalikan, mudah dikembangkan. Nah ini penting ya. Jangan sampai ketika kita bikin SPK itu, orang lain sudah tidak bisa pakai. Setelah kita keluar dari perusahaan tersebut atau setelah ready programnya, kita berikan kepada kantor gitu ya. Tapi setelah itu untuk maintenance itu tidak bisa dilakukan karena hanya Anda yang tahu. Dan Anda tidak memberikan dokumentasi yang jelas tentang SPK yang Anda buat. Pemodelan dan analisis, kemampuan akses data, dan stand alone. Ya, apakah SPK Anda itu tidak membutuhkan dependensi yang lain, dia terintegrasi dan berbasis web atau apa? Ya. Oke, langsung ke yang pertama. Nah, SPK yang Anda buat itu harus bisa memberikan dukungan untuk para pengambil keputusan atau decision maker ya, dalam situasi data yang berupa semi terstruktur atau terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama antara keputusan dari pengambilan keputusan dengan informasi dari komputer kayak begitu. Jadi yang Anda perlu perhatikan bahwa datanya itu bisa terstruktur atau yang semi terstruktur ya. Jadi data semi terstruktur ini data yang Anda masukkan ke dalam sebuah tabel, tapi skemanya tidak sama dengan tabel yang biasanya hanya terdiri dari baris dan kolom gitu ya. Kalau data terstruktur, data ini dapat diproses dan disimpan dan diambil dalam format yang tetap ya. Jenis data ini yang normalnya seperti tabel atau kolom seperti dalam Excel kayak begitu ya. Jadi kayak ada tabel, ada baris dan ada kolom gitu ya. Jadi untuk data yang semi terstruktur ini contohnya adalah seperti file CSV, file XML ya, dan file JSON kayak gitu. Nah, terkadang ada juga data yang tidak terstruktur ya, seperti database NoSQL ya. Itu kan ada data-data yang tidak terstruktur seperti teks ya, format foto, gambar, video, suara, dan lain-lain ya. Kemudian Anda bisa temukan juga dalam data-data seperti komentar, likes, followers, dan klik. Itu semuanya data-data yang tidak terstruktur.
Oke. Langsung next bisa. Oke. Yang kedua adalah dukungan untuk semua level manajerial, mulai dari eksekutif tingkat atas sampai kelas manajer. Jadi SPK yang menyeluruh adalah SPK yang tidak hanya bisa membantu kinerja salah satu divisi pada kantor tersebut, tetapi bisa untuk semuanya gitu. Maka kalau Anda membuat SPK yang berhubungan dengan misalkan kantor BPJS ya atau rumah sakit ya, SPK Anda itu harus mampu untuk membuat atau melayani ya, pengambilan keputusan dari tingkat manajer sampai mungkin dari tingkat kepala bagian-bagian di rumah sakit. Dan tentunya SPK itu harus bisa mendukung semuanya, individu maupun kelompok ya. Harus bisa mencakup semuanya, individu atau kelompok kayak gitu. Itulah yang akan nanti Anda taruh atau akan Anda letakkan pada sistem Anda kayak gitu. Caranya bagaimana? Akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, yang keempat, kemudian keputusan itu dapat diambil sekali, beberapa kali, atau berulang-ulang kali. Ya. Jadi tidak hanya sekali, dua kali, bisa juga berkali-kali. Ya. Dan SPK harus mendukung semua tahap proses pengambilan keputusan. Ya. Semua proses dari proses awal sampai proses yang akhir ya. Karena SPK itu kan dia interaktif ya. Dan dia punya tingkat efektivitas dari keputusan yang diambil oleh si manajer. Nah, dan juga SPK itu harus mendukung dalam beberapa model pengambilan keputusan. Seperti ada misalkan model pengambilan keputusan rasional ya, model pengambilan keputusan yang intuitif ya, misalkan model pengambilan keputusan jika maka kayak begitu ya, atau model pengambilan keputusan yang menggunakan pembobotan dan lain-lain ya, akan kita pelajari. Dan harus bersifat adaptif dan fleksibel. Ini berhubungan dengan nomor yang sebelumnya tadi ya. Dia adaptif dan fleksibel, bisa digunakan untuk divisi manapun, dari tingkat manajerial tertinggi sampai yang paling dasar. Dan tentunya mudah dan nyaman digunakan. Yang berarti ketika Anda mendesain sebuah SPK harus punya interface yang friendly ya, harus user friendly. Jangan sampai hanya Anda sendiri ya, hanya yang orang yang buat saja yang tahu cara menggunakannya kayak gitu. Itu tidak baik. Nah, jadi harus user interface-nya harus diperhatikan juga. Nah, dan yang paling penting harus bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Karena kalau misalkan tidak bisa, ya berarti untuk apa sistem SPK yang Anda buat kayak gitu, atau untuk apa sistem pendukung keputusan itu Anda buat kalau misalkan ternyata tidak bisa mempercepat kinerja dari tim. Dan SPK dikendalikan sepenuhnya oleh pengambil keputusan selama proses penyelesaian masalah. Jadi ketika pengguna itu menggunakan SPK Anda, mereka bisa menginputkan data-data yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan ya. Mereka bisa inputkan nilai-nilai yang mereka punya, status quo-nya mereka sekarang seperti apa ya, kayak gitu. Dan tentunya harus dapat dikembangkan dengan mudah. Ini untuk apa?
Misalkan ketika Anda bikin suatu SPK, kemudian Anda berikan kepada klien ya, atau kantor, dipakai di suatu kantor kayak begitu. Nah, suatu saat Anda sudah tidak berhubungan lagi atau tidak dapat dihubungi oleh kantor tersebut atau klien tersebut. Dan klien itu ingin melakukan maintenance atau misalkan penambahan data atau misalkan penambahan aturan atau misalkan penambahan fitur di sistem tersebut. Tetapi Anda tidak menyediakan dokumentasi yang cukup, dokumentasi yang jelas, kemudian cara memaintenance-nya seperti apa, orang tidak ada yang tahu. Sehingga apa yang terjadi, bisa saja mereka bikin sistem yang baru lagi, kemudian sistem yang Anda punya itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, dan tentunya namanya SPK ya, berarti dia harus punya kemampuan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan. Ya. Jadi di garis bawahi bahwa dia harus punya kemampuan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan. Ya. Nah, karena dia harus bisa memberikan dukungan bagi pengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan juga tak terstruktur kayak begitu. Oke, yang nomor 13 harus memiliki kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber, berbagai format, tipe, dan lain-lain. Ini berhubungan dengan tadi ya, data semi terstruktur maupun terstruktur dan tidak terstruktur. Dan yang keempat, dapat bersifat standalone. Ya, standalone terintegrasi atau berbasis web, kayak begitu. Nah, jadi dapat digunakan oleh pengambil keputusan pada suatu lokasi ya tertentu, kayak begitu. Ini standalone ini adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh sistem pendukung keputusan ya. Kemudian kategori SPK ya. Menurut Turban dia mengkategorikan model sistem pendukung keputusan dalam 7 model ya. Yang pertama ada model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil ya. Misalkan ada alternatif yang kurang dari 10 ya, sekitaran 5 kayak gitu, itu masih termasuk yang kecil ya. Kemudian model optimasi dengan algoritma ya, menggunakan algoritma tertentu untuk melakukan optimasi kayak begitu. Dan yang ketiga model optimasi dengan formula analitik ya, bisa melakukan analisis kayak gitu. Yang keempat model simulasi ya, misalkan Anda bisa lihat simulator ya, membuat simulator itu termasuk SPK. Kemudian model heuristik ya, jika maka kayak gitu. Model prediktif ya, ini bisa saja Anda menggunakan machine learning di sini ya untuk melakukan prediksi ya. Kemudian model-model yang lainnya yang di luar model tersebut ya. Oke, di sini dibahas satu persatu ternyata ya. Oke. Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif kecil dalam jumlah yang relatif kecil. Ya, model ini dia akan melakukan pencarian ya terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Oke. Kemudian teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah ini antara lain dengan menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan atau decision tree ya. Kalau Anda pernah lihat ada decision tree, misalkan Anda taruh di situ nilai syarat-syaratnya. Misalkan ketika seseorang berat badannya lebih dari 100 kilo, maka dia termasuk obesitas. Kalau kurang dari 100 kilo, maka dia tidak termasuk obesitas.
Kemudian kalau dia lebih dari 100 kilo dicek gula darahnya, kalau lebih dari sekian maka dia mengalami diabetes kayak gitu. Jadi di jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu kondisi. Kemudian ini yang ya. Kemudian model optimasi dengan algoritma. Model ini dia akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif ya. Proses pencarian dilakukan tahap demi tahap. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan linear programming atau linear regression ya, dan lain-lain, atau model matematika yang lainnya, atau menggunakan model jaringan saraf tiruan ya, ada neural network. Jadi itu termasuk ke dalam machine learning. Mungkin sudah ada yang tidak asing dengan istilah neural network. Ini adalah salah satu teknik yang bisa dipakai untuk model optimasi dengan algoritma. Kemudian yang selanjutnya model optimasi dengan formula analitik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan satu langkah melalui rumus tertentu ya. Model seperti ini banyak dijumpai pada masalah-masalah inventory. Inventory berarti misalkan kita Anda punya prioritas keputusan ya. Ketika Anda ingin melakukan pengadaan, keadaan kita sekarang seperti apa, duitnya kita sekarang sisa berapa, dan kita butuh barang apa saja. Komputer dulu kah, ataukah mobil dulu kah, ataukah kursi dan meja, dan lain-lain. Selanjutnya model simulasi. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi cukup baik atau solusi terbaik pada beberapa alternatif yang akan diuji dalam penelitian. Jadi yang perlu Anda garis bawahi, akan ada alternatif yang diuji dalam penelitian. Dan model ini banyak digunakan untuk beberapa tipe simulasi. Ya, kalau Anda ingin melakukan, pokoknya simulator-simulator itu pada dasarnya mereka menggunakan SPK. Kemudian model heuristik ya. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan. Jadi ada aturan rules ya, jika maka kayak gitu. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Jadi dia akan melakukan pencarian ya terhadap solusi yang cukup baik melalui aturan. Kemudian banyak menggunakan pemrograman heuristik gitu. Dan selanjutnya model prediktif. Model ini melakukan prediksi ya untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan model peramalan atau forecasting atau analisis Markov. Kalau Anda pernah dengar istilah hidden Markov ya. Jadi model-model seperti ini biasa digunakan untuk misalkan prediksi cuaca ya, atau prediksi curah hujan ya, atau prediksi prediksi pengeluaran bulanan kayak gitu, bisa saja. Dan model-model yang lainnya ya, misalkan model-model yang tidak di luar dari itu maka dia termasuk ke dalam model yang ini. Jadi bisa saja ada kasus misalkan what if menggunakan formula tertentu. Apa yang terjadi jika begini-begini? Apa yang terjadi jika begitu? Nah, model ini lebih banyak digunakan pada pemodelan keuangan atau konsep antrian atau queue ya. Atau Anda pernah lihat queue atau pernah belajar queue ya, mungkin di struktur data ya, atau algoritma dan struktur data. Oke, selanjutnya adalah komponen DSS. Menurut Hug pada tahun 2000, jadi komponen DSS adalah tersusun dari beberapa gitu. Yang pertama yaitu manajemen data ya, berupa data internal atau data eksternal, maksudnya data yang ada di database-nya kita atau database yang lain. Kemudian manajemen model. Model-model yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi, Anda mau pilih model yang mana. Dan
Itu adalah cara Anda untuk merepresentasikan kejadian, fakta, atau situasi. Dan juga ada manajemen antarmuka atau interface, di mana Anda menghubungkan antara pengguna dengan sistem. Jadi ini juga bagian yang penting agar pengguna bisa tahu dengan maksimal fitur yang ada pada sistem Anda. Jangan sampai ketika fiturnya banyak, tapi karena interface-nya kurang user friendly, sehingga banyak fitur-fitur yang tidak diketahui oleh si pengguna atau si user. Nah, menurut Power ya, komponen DSS ada berikut ini. Yang pertama antarmuka, sama ya. Yang kedua adalah basis data atau database internal dan eksternal. Yang ketiga model, dan dia tambahkan peralatan analisis di situ ya, yaitu algoritma atau cara untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang terdapat pada sini, yang terdapat di database atau yang direpresentasikan dalam bentuk tabel atau graf. Kemudian ada yang namanya arsitektur DSS dan jaringan. Nah, inilah yang membedakan dengan komponen dari si hub tadi. Jadi harus ada arsitekturnya. Bagaimana Anda melakukan pengambilan data ke database ya, bagaimana cara Anda menyimpan data, dan bagaimana interaksi antara modul di dalam atau antara function di dalam model tersebut. Kemudian menurut Head and Schwiller, yang pertama ada user. Jadi dia memasukkan user sebagai komponen di DSS dengan perbedaan hak akses dan fungsi dalam pengambil keputusannya. Ada user yang bisa menggunakan semua fitur ketika Anda punya SPK dengan 100 fitur ya. Ada user yang bisa menggunakan semua fitur tersebut. Ada user yang hanya bisa menggunakan 50% fitur dari sistem Anda. Karena ada user dengan perbedaan hak akses, maka akan ada juga yang namanya konteks keputusan. Berarti keputusan yang dibuat itu untuk user yang seperti apa. Kemudian ada target system yang menggambarkan keutamaan preferensi. Ada basis pengetahuan, ya, knowledge base ya. Ini berupa ya semua datanya, penyimpanan datanya semuanya. Ada sumber data eksternal ya, ada basis data pengetahuan, ada data warehouse, metadata, ya, model matematika, dan lain-lain. Kemudian juga termasuk lingkungan kerja, ya, yaitu untuk persiapan, analisis, dan dokumentasi alternatif. Nah, menurut Maracas, ini lebih lama lagi ya, tahun 99, komponen DSS adalah yang pertama itu sistem manajemen data. Bagaimana melakukan manajemen terhadap data, sama ya. Kemudian sistem manajemen model, kemudian knowledge engines, bagaimana si SPK Anda itu menghasilkan suatu keputusan, algoritmanya di situ ya. Kemudian antarmuka, interface, sama ya, dan juga pengguna, user. Menurut Holsapple dan Winston, komponen DSS adalah yang pertama text oriented, DSS database oriented, DSS ada spreadsheet berarti untuk data yang berupa spreadsheet ya, maksudnya tabel-tabel Excel gitu ya. Solver oriented, rule oriented DSS, dan compound DSS. Menurut hak, ini udah tadi ya, menurut hak. Oke. Jadi untuk tugas hari ini silahkan Anda membuat menuliskan lagi sama seperti tadi, sama seperti tugas kemarin, ringkasan dari materi ini mulai dari komponen DSS sampai akhir materi ya. Mulai dari komponen DSS sampai akhir materi gitu. Dikumpulkan, ditulis tangan sama seperti kemarin, satu halaman kertas HVS, difoto, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Oke, kita bahas selanjutnya. Kita lihat di sini ada suatu diagram. Kita mulai dari sini, kita lihat ada masalah. Misalkan perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru di bagian pengepakan produk. Ada beberapa calon karyawan yang telah mendaftarkan diri. Dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, siapa saja yang layak diterima. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan bagi
yang pertimbangan yang harus diinputkan oleh si user ke dalam sistem kita, ya gitu. Maka dari masalah ini harus diinputkan oleh user dalam bentuk pertanyaan, misalkan ya, melalui antarmuka. Setelah itu dari antarmuka maka kita menuju ke pemilihan model. Kita gunakan model apa untuk SPK kita menghasilkan keputusannya. Nah, kemudian di manajemen model ini berdasarkan masalahnya dan data yang dipunya, maka dia akan melakukan pengambilan keputusan ya. Datanya didapat dari manajemen data, di mana di situ ada data organisasi, data eksternal dan personal informasi personal. Nah, setelah memproses masalah dan juga informasinya ini, maka akan ada model yang terpilih dan ditampilkan berupa jawaban begitu. Nah, modelnya itu bisa saja berupa what if model atau model optimasi atau goal seeking atau statistical model. Kemudian user mendapatkan jawaban, oh ternyata bagus untuk menerima 3 karyawan dan yang layak diterima adalah bagian ini dan bagian itu. Setelah dapat ditentukan jumlah karyawan yang harus diterima beserta nama-nama karyawan yang layak diterima begitu. Akhirnya dengan menginputkan masalah ini saja maka bisa mendapatkan output ya. Jadi kalau kemarin-kemarin belum jelas untuk apa diakses ini, nah contoh kasusnya adalah ini. Misalkan Anda menginputkan permasalahan Anda ke dalam sistem, diketik ya. Kemudian sistem menampilkan solusi. Nah, komponen DSS selanjutnya menurut Turban ada manajemen data, manajemen model-model eksternal, model-model yang kita bisa pakai yang yang secara garis besar tidak termasuk ke dalam sistem Anda. Ya. Kemudian ada subsistem berbasis pengetahuan dan juga ada antarmuka pengguna. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ya. Jadi kita mulai dari sini saja dulu. Sistem berbasis komputer lainnya. Ini sistem yang di luar dari SPK Anda. Itu bisa terhubung ke dalam SPK Anda secara 2 arah. Dan di SPK Anda punya antarmuka, subsistem berbasis pengetahuan, ya, subsistem knowledge base, ada manajemen model-model eksternal, dan manajemen data. Antarmuka berinteraksi dengan manajer atau pengguna user ya. Subsistem ini bisa berinteraksi dengan basis pengetahuan terorganisasi atau database knowledge base yang terorganisasi ya. Bisa saja punya dari perusahaan Anda dan bisa saja punya dari orang lain. Model-model dia bisa berinteraksi melalui internet, intranet dan extranet ya. Kemudian manajemen data berhubung dengan eksternal dan internal dari sistem, dari user atau dari kantor gitu. Nah, subsistem manajemen data dia terdiri atas database yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi subsistem elemen-elemen pada subsistem manajemen data itu ada DSS database ya, ada DMS ya, database management system, ada data dictionary, ada query facility. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini hanya perlu Anda tahu bahwa untuk melakukan manajemen data kita perlu 4 elemen ini. Dan struktur DMS. Strukturnya kurang lebih seperti ini, DMS, Database Management System ya. Ada query facility, data dictionary, ekstraksi, DSS, dan database. Query facility, dia berhubungan dengan data dictionary dan database management system ya. Di mana basis pengetahuan, sumber data eksternal dan sumber data internal itu diekstraksi. Jadi ini data-data yang belum terlalu punya struktur ya, atau bisa terstruktur, diekstraksi informasi dari sana ya gitu. Nah,
Manajemen antarmuka, manajemen model, dan subsistem berbasis pengetahuan, dia mengambil informasi dari database ini. Jadi semua ini akan menghasilkan informasi bagi database yang akan digunakan di 3 ini. Subsystem Management Model atau MMS. Subsystem Management Model, dia merupakan paket perangkat lunak yang berisi statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang mampu memberikan kapabilitas analitik bagi sistem. Strukturnya seperti di gambar ini ya. Ada model, manajemen model, model dictionary, data dictionary. Dari model itu ada strategik, taktik, statistik, keuangan, blok-blok pembentukan model, dan lain-lain. Ini dikirimkan ke model dictionary, kemudian dikirimkan ke manajemen model. Di sana itu ada berupa perintah-perintah pemodelan, pemeliharaan, dan bahasa pemodelannya. Manajemen model ini kemudian bisa diakses oleh manajemen data, manajemen antarmuka, dan subsistem berbasis pengetahuan. Kemudian selanjutnya subsistem user interface ya. Kalau interface berarti kan antarmuka. Dan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem. Nah, kalau sistem berbasis web, kalau SPK yang Anda buat itu berbasis web, maka kita butuh web browser untuk membuka, untuk mengakses atau menggunakan sistem. Ya, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini ya. User ini dia melakukan input berupa action ya, entah klik, entah ketik ya, atau berupa suara kayak gitu. Diproses oleh komputer, masuk ke dalam user interface management system. Dia akan UIMS ini mendapatkan data dari DBMS, Subsystem Knowledge Base, dan MBMS ya. Kemudian ditampilkan di display kayak gitu. Atau mungkin bisa di print ya, atau di plot. Kemudian subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem manajemen ini dia digunakan untuk mendukung subsistem yang lainnya. Beberapa metode dalam kecerdasan buatan dapat digunakan untuk keperluan tersebut, untuk knowledge base, bagaimana Anda mau menyimpan data Anda kayak gitu. Kalau Anda pernah ambil mata kuliah AI, mungkin Anda tahu bagaimana cara merepresentasikan data ya. Bisa saja menggunakan frame ya. Bisa saja menggunakan ya kurang lebih kayak gitu ya. Ada frame, kemudian apalagi saya masih coba mengingat-ingat. Tree ya, kayaknya tree juga bisa. Graph ya, bisa menggunakan graph. Kemudian yang selanjutnya kapabilitas dari DSS. Ketika Anda membuat SPK, maka dia harus memiliki kemampuan untuk yang pertama bisa digunakan dengan mudah. Ya. Jangan sampai SPK yang Anda buat itu malah mempersulit orang ketika menggunakan sistem. Kemudian dia bisa mengakses berbagai sumber, tipe, dan format data untuk berbagai permasalahan. Bisa juga mengakses berbagai kemampuan dan analisis dengan beberapa saran dan panduan. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya juga. Jadi antarmuka atau interface yang Anda buat itu dia harus bisa menghandle berbagai format dan peralatan output. Bisa juga berbagai peralatan input dari pengguna. Bisa juga berbagai gaya dialog, mendukung komunikasi antar pengguna dan pengembang, mendukung pengetahuan dari pengguna, tersedia dialog untuk capture, penyimpanan dan analisis, dan mendukung dialog yang fleksibel dan adaptif. Dialog ini maksudnya bukan hanya berbicara ya. Misalkan kita berbicara dengan sistemnya, tapi dialog ini bisa juga berarti pertukaran data yang terjadi itu seperti apa. Nah, ketika Anda membuat SPK, data SPK Anda itu harus bisa menghandle data dengan berbagai tipe dan format. Seperti di awal tadi ya, semi terstruktur dan terstruktur, bahkan mungkin tidak terstruktur. Ekstraksi, capture, dan integrasi. Bisa melakukan ekstraksi data, mengambil data, dan juga mengintegrasikan data antara database misalkan dengan sistem.
Data tersebut harus bisa diakses dan juga harus ada fungsi manajemen basis data ya, IMDb yang sudah kita DBMS yang sudah kita bahas tadi. Tersedianya berbagai cara pandang data secara logis dan ada dokumentasi data. Jangan sampai data Anda tidak ada dokumentasi, ketika orang mau melakukan maintenance dia bingung. Ini apa yang sudah dibuat gitu. Kemudian melakukan tracking terhadap pengguna, mendukung fleksibilitas dan adaptasi data. Kemudian model. Model yang ada pada SPK Anda itu harus bagaimana? Yang pertama, kepustakaan model terkait aturan basis model ini harus Anda perhatikan. Model yang Anda buat harus benar-benar akurat. Kemudian fasilitas pembangun model. Manipulasi model, kalau nomor 2 dan nomor 2 ini berkaitan dengan Anda bikin sistemnya pakai apa ya. Menggunakan API lain, apakah menggunakan dependensi lain, bahasa pemrogramannya kayak gitu. Manipulasi model dan juga fungsi manajemen basis model. Dokumentasinya juga penting, tracking penggunaan model juga penting, dukungan terhadap fleksibilitas dan adaptasi model. Tracking penggunaan model ini maksudnya model ini digunakan untuk kasus apa kayak gitu ya. Dan juga selama penggunaan input outputnya seperti apa kayak gitu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Itu semua yang perlu kita bahas. Kita sudah bahas karakteristik, SPK, komponen, kategori, dan kapabilitas. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Terima kasih.